Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan buat Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa kami bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, baik Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik buat kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Berbicara buat kami Roh Kudus. Sampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat Kau Allah yang hidup dan menikmati
semua kemurahan-Mu. Mari dari awal katakan satu hal yang ku rindu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu. Tuhan, ini doa kami. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu. Mari sembah Tuhan, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, oh ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat-Mu. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang hari ini ya Tuhan. Tanda kami mengasihi Tuhan. Kami rindu ya Tuhan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk kami mendekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami untuk kami mendekat kepada Tuhan setiap hari di dalam doa-doa kami. Tuhan, ajari kami lebih lagi ya Tuhan. Tuntun kami di dalam terang firman-Mu.
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Engkau Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari datang mendekat kepada Tuhan, Bapak-Ibu saudara. Bapak-Ibu saudara yang mengikuti secara online, mari datang kepada Tuhan, sembah Dia, bersekutu dengan Dia, masuk ke dalam hadirat-Nya, bawa hidupmu, sembah Dia. Haleluya. Kami mau dekat dengan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Hidup bergaul intim dengan Tuhan. Karena Kau baik selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Lebih baik satu hari ada di dalam hadirat-Mu. Itulah kerinduan kami. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu, sembah Dia. Kami datang Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan. Kau urapi kami, Kau penuhi kami. Ora lamanya siapa, karena lamanya siapa terima kasih. Ya Tuhan, kami ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu dengan Tuhan. Urapi penuhi kami Tuhan. Kami mau menikmati indahnya hadirat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami Tuhan. Ya Tuhan, puaskan kami. Kami rindu akan Engkau. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku ingin
bahwa kami dekat dengan Engkau. Hadirat penuhi kami. Kami rindu lebih lagi, Kau puaskan kami. Mari bersama-sama katakan, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Katakan, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang menyembah-Mu. Oh, katakan ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Dia, haleluya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah
Tuhan, aku berdoa, berikan kami iman, berikan hati yang kenal Tuhan, yang mengasihi kami, supaya kami bisa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bisa menyerahkan masa depan kami ke Tuhan. Bahkan kami bisa menyerahkan segala sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan, ya Tuhan, kepada tangan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran kami. Ajar kami untuk bisa berserah kepadamu. Dan kami percaya, ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang pasti akan menolong kami. Tuhan, aku berdoa pada masa-masa Natal ini, Tuhan, ajar kami untuk makin mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Dengan cara kami mau mempercayai Tuhan. Dengan segenap hati kami bisa menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Bapa. Kami bisa ya Tuhan, kami berdoa semua yang sakit, anak-anak yang sedang sakit, khawatir akan sakit penyakitnya. Tuhan, aku berdoa beriman untuk bisa berserah. Ya Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau pasti menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar, kita sama belajar ya kan tentang kenapa atau mengapa begitu pentingnya kita bersaat teduh ya. Mengapa begitu pentingnya bersaat teduh. Kan saudara sering mungkin beberapa saudara pernah dengar kata-kata gini, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan ya secara disiplin ya kan, secara konsisten itu akan bisa memindahkan gunung. Katakan amin. Ya, saudara, kenapa kok begitu pentingnya bersaat teduh? Saudara tahu nggak jawabannya apa? Karena saat teduh ini penting, ya kan? Kalau dengan kita sering bersaat teduh, luangkan waktu berbicara sama Tuhan, lalu kita bisa baca Alkitab, kita nyembah, kita isi pikiran kita untuk mengenal Tuhan dan perbuatan Tuhan, kasih Tuhan. Lama-lama kita kenal sama Tuhan. Kalau kita udah makin kenal sama Tuhan, makin percaya. Kalau makin percaya, makin kita bisa berdoa dengan doa apa? Penyerahan diri. Lama-lama hidup kita makin apa? Makin lama makin tenang. Makin lama makin tenang. Level stres, khawatirnya makin turun. Tadi pagi saya sharing, ngobrol sama istri. Saya bilang begini, kenapa ya orang kok sering mengkhawatirkan sesuatu yang memang dia tidak bisa kerjakan? Kenapa enggak nyerahkan aja ke Tuhan? Saya kasih contoh begini. Saya kan lagi ada di tempat tidur, di situ tuh ada barang. Barangnya namanya satu minuman kayak aqua gitu, kayak nama Fristin. Saya bilang, saya kasih contoh. Saya tuh tidak bisa ambil minuman itu, tapi saya mau minum. Saya ini haus, saya mau minum. Saya gak bisa ambil minuman itu. Ya gak bisa ambil itu. Tapi kamu bisa. Kamu bisa. Ketimbang saya khawatirkan. Nyusahin diri dengan aduh aku mau ambil minum itu. Aku haus mau minum tapi gak bisa minum. Segala macam gitu. Daripada, kenapa saya gak ngomong aja sama kamu kan? Saya bilang, Mi, ambilin dong itu minuman Tristin. Ya dah, kenapa saya berani minta? Karena saya percaya. Pertama, kamu sanggup. Yang kedua, kamu peduli. Yang ketiga, kamu memang suka mau melayani saya. Ngerti gak ini tentang Tuhan? Saya harus ngerti gak ini tentang Tuhan? Amin? Ya kan? Itu namanya menyerahkan diri. Saya gak bisa kerjakan, kamu bisa kerjakan. Ya kan? Ya saya minta tolong. Kecuali saya tahu, saya gak kenal kamu. Gak mungkin saya minta tolong.
Ya udah, saya pikir lagi. Satu ada ayat Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini bicara tentang apa saudara? Penyerahan diri atau berserah. Jadi ketenangan, damai sejahtera Allah dalam hidup kita itu sangat ditentukan oleh seberapa besarnya penyerahan diri kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita seringkali mengkhawatirkan segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan karena kita tidak mengerti betapa dahsyatnya kuasa, kekuatan, penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan ini memang sebuah misteri. Kita serahkan ini bisa berhasil atau enggak. Nah, sebagian orang berpikir kalau kamu berserah, kamu lemah. Tapi sebenarnya enggak, itu adalah sebuah tindakan iman yang penuh dengan kuasa. Ingat loh saudara, kita berserah bukan kepada pembenci, bukan kepada musuh. Kita berserah kepada siapa saudara? Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin saudara. 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan apa? Kita telah mengenal. Ya, kita telah percaya akan apa? Kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi artinya apa di sini? Saya mau bagi kepada saudara, ya kan? Kenapa kok pentingnya berserah atau penyerahan diri, ya saudara? Nah ini latihannya dengan saat teduh. Saya catat begini saudara tentang surrender ya tentang surrender, tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri adalah sikap paling rendah hati, ya, yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Penyerahan diri ya itu adalah posisi tertinggi. Posisi tertinggi kita di hadapan Tuhan. Penyerahan diri adalah tindakan penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Ada gak contohnya? Ada. Saudaraku, siapa namanya? Abraham. Ketika Tuhan meminta Abraham, ya kan, menyerahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi untuk jadi korban bakaran. Abraham lakukan itu. Tindakan Abraham dilihat Tuhan sebagai bentuk apa? Penyerahan dirinya kepada Tuhan. Bukan penyerahan Ishaknya, tapi penyerahan dirinya kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Itu penting. Seringkali kalau Tuhan bisa minta sama kita sesuatu untuk diserahkan, untuk dipakai saudara. Tuhan bukan minta barang kita, dia sedang minta diri kita. Nah, ketika Abraham menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya, melalui dia bawa Ishak, saudara, dia mau saudara tusuk Ishak, bunuh Ishak. Tuhan bilang cegah, gak usah. Ya kan? Lalu Tuhan ngomong, aku udah tahu dah hatimu. Kamu ini rendah hati ya. Kalau kita bisa berserah sama Tuhan dengan doa, doakan apa yang saudara takutkan. Doakan apa yang saudara khawatirkan. Doakan apa yang saudara gak bisa lakukan. Bahkan doakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Yang seringkali aku gak sanggup ini. Ketika kita doakan, Tuhan melihat kita seorang yang berserah. Orang yang berserah adalah orang yang rendah hati di mata Tuhan. Dia adalah seorang penyembah sejati, saudaraku. Dan orang ini memiliki posisi yang tinggi di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan sebut dia sebagai sahabat. Katakan amin. Nah tentang contoh berserah, saya kasih contoh lagi tentang siapa saudara. Pernah gak dengar cerita tentang ada dua ibu punya dua bayi. Satu ibu masing-masing dia punya bayi. Lalu bayinya yang satu ini mati. Gak tahu matinya apa, katanya waktu tidur mungkin segala macam. Lalu akhirnya saudara, si ibu yang bayinya mati, dia ambil bayinya itu. Ceritanya kurang lebih seperti itu saudara ya.
Lalu mereka bawa perkara ini kepada raja yang namanya Raja Salomo. Ya kan? Bayinya satu, dua ibu ngaku. Ini bayi saya. Ngerti gak saudaraku? Ini bayi saya. Yang satu bilang ini bayi saya. Saling klaim. Bayi. Ya kan? Apa yang dibuat oleh Salomo? Salomo minta ambil pedang. Belah aja bagi dua. Kalau gitu. Saudara tahu, salah satu ibu bilang begini, ini namanya bentuk penyerahan. Ngerti gak saudara? Penyerahan diri, dia serahkan. Kita bisa berserah sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Setuju gak? Ibu ini bisa menyerahkan, dia bilang gini, Tuanku Raja, jangan kamu belah anak ini. Serahkan aja bayi itu kepada dia. Jangan kau bunuh. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu saudara? Dia bisa menyerahkan bayinya kepada lawannya yang dia bersengketa. Karena dia mengasihi. Saya bisa ngerti ini? Katakan amin saudara. Tidak mungkin kita bisa berserah sama Tuhan kalau kita masih mempertahankan diri kita. Hak kita, milik kita. Lalu akhirnya terus bersengketa. Terus bertikai. Yang mengerti katakan amin. Contoh lagi tentang penyerahan diri saudaraku. Kita sudah bahas tentang seorang janda di Sarfat. Dia punya anak. Waktu itu masa kelaparan. Stok persediaan daripada tepung tinggal segenggam. Minyak jangan sedikit. Kalau dia olah, dia makan sekali makan dia dengan anaknya. Habis. Lalu ke depan dia nunggu kapan mati. Tetapi tiba-tiba datang saudara Nabi Elia. Datang saudara Nabi Elia. Bilang sama si janda ini. Sekarang gini, ini ada firman Tuhan nih. Ya, kau dengarkan baik, kamu lakukan nih. Ya kan? Kamu bikin roti buat saya. Buat saya dulu, bukan buat kamu. Nih denger nih, tepung kalau kamu buat, taati. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak tidak akan habis. Saudara, janda Sarfat ini, saya percaya juga bergumul. Untuk bisa berserah itu tidak gampang. Setuju gak saudara? Katakan apa? Tapi kalau kita ngomong aku cinta Tuhan, itu gampang. Tapi kalau tindakan cinta itu menyerahkan apa yang itu kepada Tuhan, itu tidak mudah. Itulah makanya perlunya latihan saat teduh. Saudara bisa ngerti gak? Katakan amin. Ya kan? Bukan tindakan saat teduhnya juga sih. Kita udah tahu ceritanya bahwa ibu itu dia berikan kepada Elia. Dan ternyata memang tepungnya tidak minyaknya tidak habis. Nah saya mau bicara gini saudaraku. Ya kan? Jadi kita bisa berserah sama Tuhan karena kita cinta Tuhan. Setuju gak saudara? Amin. Nah saudara perhatikan sini. Ya kan? Latihannya apa? Kita bisa bersama Tuhan dengan melatih diri dengan apa? Bersaat teduh. Ya, bersaat teduh. Jadi saat teduh tuh bukan gini. Orang tuh yang penting aku udah saat teduh. Yang penting enggak. Saat teduh tuh harus menghasilkan satu pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir kekekalan. Saat teduh itu bagian daripada ibadah. Doa, muji, nyembah, baca Alkitab, dengar firman. Saudara ibadah menara doa pun kita nyanyi, muji, nyembah, dengar khotbah saya. Harus bisa produknya apa? Hasilnya ada pikiran kita diubahkan. Kalau pikiran kita diubahkan pasti perkataan kita juga berubah. Yang ngerti katakan amin. Keputusan kita berubah, tindakan kita berubah, dan hidup kita akan berubah. Itu harus hasilnya seperti itu. Katakan amin saudara. Nah oleh karena itu seharusnya kita penting saat teduh. Nah sekarang pola pikir apa yang kita ingin dapatkan kalau kita bersaat teduh? Saya ingin pola pikir yang pertama yang harus kita tanamkan di sini, ya. Kita butuh Tuhan. Kita saat teduh karena kita membutuhkan Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan. Ya, poin yang pertama, ya beberapa pokok pikiran penting direnungkan. Mengapa kita harus saat teduh? Yang pertama adalah saudara, kita membutuhkan Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita baca di
kitab Kejadian, saudara, ya, kitab Kejadian, kita bisa melihat beberapa prinsip penting untuk apa? Stabilitas hidup kita dan kelanjutan hidup kita. Saudaraku, kalau Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 11, Kejadian 1 sama ayat 20, saudaraku, ini bunyinya apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ya, hendaklah tanah. Ya, perhatikan lagi ayat jadilah demikian. Ayat 20 perhatikan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakra. Saudara lihat di sini, saudara lihat. Tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, semuanya itu berasal dari mana? Coba. Berasal dari mana? Berasal dari tanah. Nah, jadi pohon-pohonan ini berasal dari tanah dan selalu membutuhkan tanah. Supaya mereka tetap hidup, bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Demikian pula ikan. Ikan itu berasal dari mana? Dari tanah. Dari air. Ikan selalu membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Kita lihat lagi udara katanya kan. Burung-burung, ya kan? Dia butuh apa? Udara. Ya kan saudaraku? Nah, hal ini mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat penting buat kita. Apa saudara? Kita manusia berasal dari mana? Dari Tuhan. Dan selalu membutuhkan Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu kita butuh Tuhan. Seperti apa? Tumbuh-tumbuhan. Dia berasal tumbuh keluar dari tanah. Dia bisa bertumbuh dan berbuah kalau dia berada di tanah. Kita cabut keluar dari tanah, dia akan mati. Seperti hidup kita. Saudaraku, kita berasal dari Tuhan. Kita selalu butuh Tuhan, katakan amin. Itulah alasan kenapa kita harus saat teduh. Selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya kita tetap hidup, bertumbuh dan hidup kita bisa berbuah. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudara gini. Tanah tetaplah tanah. Sekalipun tanpa tanaman. Setuju tak? Ini tetap jadi tanah. Tapi tanaman tanpa tanah tidak bisa hidup dia. Air, dia tetap jadi air. Tetap air. Sekalipun tanpa ikan. Tapi ikan kalau tidak ada air, dia akan binasa. Tuhan tetaplah Tuhan. Ya kan? Tuhan yang sempurna. Sekalipun tanpa kita. Kita jauh dari dia. Saudaraku. Tetapi kita tidak dapat bertahan hidup. Kita bisa bertumbuh, kita berbuah secara rohani. Saudaraku. Karena ada Tuhan. Amin. Nah, saya ingin ajak saudara berpikir begini. Kita bisa berada di gereja. Kita melayani. Kita memiliki jabatan di gereja. Hal itu tidak jamin bahwa kita memiliki hubungan kasih yang mendalam dengan Tuhan. Pelayanan yang sejati, ya saudara, harus mengalir keluar dan berbuah lebat karena kita berakar di dalam Kristus. Ya, bukan hanya dalam peran kita yang nampaknya terlihat keluar hal itu. Jadi yang pertama, kenapa kita saat teduh? Karena kita butuh Tuhan. Saudara, amin dengar. Saudara amin. Bahwa kita semua setuju saudara, bahwa kita semua butuh Tuhan. Kita butuh hadiratnya. Hadiratnya ini membersihkan hati kita. Firman-Nya membersihkan kita. Hadiratnya menguatkan, menyegarkan kita. Hadirat itu seperti air yang menyegarkan. Firman itu seperti makanan yang menguatkan kita. Yang akan mengubah pola pikir kita. Katakan amin saudara. Jadi kita butuh Tuhan. Ya kan saudara, yang pertama, kenapa kita saat teduh? Kita membutuhkan Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Yang kedua, coba saat teduh nih, coba pola pikir nih kita tanam. Yang kedua, jangan biarkan, saya pakai kata istana. Istana itu tempatnya siapa? Raja. Ya, jangan biarkan istana mengalihkan kita dari
hadirat Tuhan, dari hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Saya mau kasih contoh tentang prinsip lain dari kisah Esther. Saudaraku, ya. Saudara coba, kalau saudara baca kitab Esther, itu dimulai dengan ada satu nama, Raja Ahasiweros. Dia punya istri namanya Ratu apa? Wasti. Saudaraku. Nah, Ratu Wasti di pasal pertama itu saudara, kehilangan mahkotanya. Karena Ratu Wasti lebih mengutamakan perannya. Ya, daripada hubungannya dengan sang raja. Dia ingin punya peran. Ya kan? Tapi perannya menurut keinginannya dia sendiri. Dia ingin berperan, dia ingin melakukan sesuatu yang menurut dia. Raja bikin pesta, raja tuh ingin, saudara, menampilkan, menunjukkan Ratu Wasti di hadapan para tamu undangannya. Sebenarnya raja ingin memuliakan Ratu Wasti. Ini loh istri saya. Saudaraku, tetapi Wasti bikin pesta sendiri. Yang gak sesuai dengan keinginan raja. Selesai dia. Dalam pelayanan, biasanya kita begitu asik dengan peran kita. Dengan tugas kita. Sehingga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan beberapa orang masuk pelayanan, dia kata seperti masuk istana. Dulu gak dikenal orang, jadi kenal. Dulu gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekarang jadi sesuatu banget, jadi seseorang. Saudara, lalu dia bikin pesta sendiri. Dengar baik saudaraku, ya kan? Tujuan kita adalah berada di hadirat Tuhan. Tujuan kita punya hubungan dengan Tuhan. Bukan sibuk memainkan peran apa. Melayani apa menurut keinginan diri sendiri di istananya. Amin. Kita juga gak pernah izinkanlah pembantu kita. Dia punya pesta sendiri di rumah kita, betul gak? Wah, dia undang saudaranya lah. Dia inilah. Dia gak kerjain. Wah, ini enak. Kesalahan kita gak sadar. Tuhan tuh kita perlakukan seperti itu. Bukan kita besarkan kerajaannya, malah kita bangun kerajaan kita sendiri. Di istananya. Di kerajaannya. Ini hati-hati. Yang ketiga, saat teduh harus menghasilkan pola pikir apa? Pertama, kita mau berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Karena aku berasal dari Tuhan. Aku tidak akan pernah mau, ya kan, punya pesta sendiri. Punya kehendak sendiri. Tapi aku ingin ikut Tuhan. Oleh karena itu aku butuh dekat sama Tuhan. Tanyai Tuhan. Apakah aku berada di di tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Ini posisi paling aman. Yang seperti kemarin kita sudah bahas, ya kan? Karena para nabi ini berada di tempat yang tepat, pada waktu tepat. Saudaraku melakukan hal yang tepat bersama dengan orang yang tepat. Ketika mereka tebang pohon, kapaknya jatuh ke sungai Yordan. Dia langsung berkata kepada orang yang tepat ini, Elisa. Ya kan? Wahai Tuanku, itu barang pinjaman jatuh hilang. Elisa tidak marah. Elisa cuma tanya, di mana tempat jatuhnya? Lalu Elia potong kayu, lempar ke sungai Yordan, tempat di mana jatuh. Kapaknya bisa timbul kembali. Saudara bisa mengerti? Katakan amin. Katakan amin. Jadi yang ketiga adalah apa saudaraku? Orang Kristen, ya orang Kristen itu membangun hidup di atas Kristus. Itu dengan dua jenis bahan. Bahan yang tahan api atau bahan yang mudah terbakar. Rasul Paulus menjelaskan ada dua jenis orang yang membangun hidupnya, kehidupannya saudara. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata. Ya, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi ada dua jenis pekerjaan saudara. Apakah kita membangun di atasnya dengan bahan yang tahan api? Apa tahan api? Emas, perak, batu permata. Ya. Atau yang mudah terbakar. Kayu, rumput kering, dan jerami. Jadi pekerjaan kita, hidup kita itu nantinya akan diuji oleh api. Saudaraku, api itu akan menguji bahan apa yang kita pakai. Ya, api itu menyingkapkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita, kualitas karakter kita yang sebenarnya. Saudaraku, jadi saya bahasnya gini saudara, dengan cara yang sama. Pelayanan sejati, saya mau kata, jangan dikejar bukan tentang pencapaian. Bukan tentang status yang bisa terlihat oleh orang lain. Saya catat gini, pelayanan sejati itu adalah tentang kualitas dan kedalaman hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berakar di dalam Kristus, selalu terhubung dengan Tuhan. Jika motivasi pelayanan kita adalah tentang penyerahan hidup, tentang kerelaan berkorban untuk Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, maka ketika datang pencobaan hidup kita, pencobaan itu akan memurnikan kita. Pencobaan bukan akhirnya membuat kita jadi terbuang, hancur, sudah terbakar habis. Tapi pencobaan justru akan meningkatkan nilai kita di dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara tahu gak ada beda nilai sama harga? Sudah tahu ya? Tahu gak arti beda nilai sama harga? Kita ini bisa bernilai di hadapan Tuhan. Itu artinya. Nih harga itu kan ya karena terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran, supply dan demand. Saya bisa ngerti, ya kan? Kayak contoh handphone merek iPhone, harganya berapa? Itu puluhan juta, saudara. Ya dah, puluhan juta itu harga, ya kan? Tetapi ada handphone yang harganya berapa saudara? 1,5 juta. 2 juta mungkin 1 juta bisa. Nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku. Ya itu harga beda agak. Tapi sekarang nilai. Nilai itu berdasarkan fungsi. Kalau misalnya seseorang beli handphone, beli iPhone yang harganya puluhan juta. Ya kan saudara. Dia cuma pakai hanya untuk apa? Foto. Ambil foto atau video. Untuk WA. Atau nelpon di WA. Jadi dua fitur aja nih. 2 fitur aja dia pakai. Yang lain dia nggak pakai. Jadi nilai daripada handphone itu, ya kan saudara, bukan puluhan juta. Bisa aja 200.000. Ada handphone yang bisa foto sama nelpon kok. Saudara bisa ngerti nggak? Hidup kita, nilai daripada diri kita itu tergantung daripada fungsi kita di hadapan Tuhan. Nilai kita. Nah, nanti saya akan bahas di sini. Makanya saudaraku yang seperti itu masuk ke 4. Ini bicara nilai, kayak contoh ya. Saya ada seorang pengerja kita, itu si Apeng. Itu sekian belas tahun yang lalu lah. Dia datangi saya karena dia baru diangkat jadi pengerja di salah satu cabang gereja kita. Dia bilang, Pak Sabta, Pak saya mau minta jas Bapak, boleh enggak? Karena memang badannya sama dengan saya ukurannya. Ya, saya minta basnya. Awalnya, saya gak terlalu kenal. Iya tahu, gak terlalu dekat. Betul. Tapi orang ini berani juga. Kenapa kamu minta jas saya? Enggak, supaya saya bisa dapetin urapan. Jubah Bapak, dia bilang gitu. Saya kasih. Saudara. Nah buat dia jas kemarin itu udah belasan tahun. Jas saya tuh difoto.
Sama salah satu itu Pak Agong, Pak ini jas Bapak. Jas saya itu harganya, itu jas itu paling 1 juta. Waktu itu ratusan ribu lah, 1 juta lah. Tapi buat si Apeng, nilainya itu enggak ada. Enggak bisa dihargain lagi. Sangat bernilai. Enggak bisa ini kan. Kalau dia bilang apa? Ini jasnya Pak Sabta. Buat beberapa orang jasanya gak ada artinya. Tapi buat dia karena pada waktu itu dia ingin. Biar Tuhan aku mau dipakai sama Tuhan. Jadi hidup tuh. Jadi sekarang bagaimana Pak supaya saya bisa bernilai di hadapan Tuhan. Jadi jadi maksudnya gini. Mohon maaf ya kalau saudara punya duit ya silakanlah dandani. Outfit saudara, tas saudara segala macam. Ada kan orang bilang outfit saya ini berapa? Di total. Ya kan saudara, ya 3 miliar lah satu orang itu bawaannya gitu misalnya kan. Ya itu harga outfit, betul gak saudara? Tapi nilai dia belum tentu setara dengan kalau karakternya. Mohon maaf, bukan saya mau ini kan, ya bukan hal yang negatif enggak. Kalau daripada dia pakai semua, itu hasil dari mencuri. Nilai enggak? Enggak bernilai. Betul outfitnya 3 miliar. Tapi hasilnya dari mencuri. Enggak ada nilai itu di mata Tuhan. Di mata orang lain. Oke, dari hasil kerja keras dia, oke. Tapi kerja keras dan nipu sini, nipu sana. Dia peres karyawannya. Dia tunda gajinya. Ya kan, pembayaran dia tunda. Utang-utang yang harus dia bayar. Dia bisa ini. Ibu bapak bisa mengerti ini. Makanya jadi di gereja juga seperti itu. Kita tuh harus kejar nilai, bukan cuma sekedar harga. Value. Bukan cuma sekedar price. Ya kan? Kita bisa dandani diri kita dengan hebat. Ya wajar, boleh, harus. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Tapi penting yang kita kejar itu. Orang yang ngejar selalu mau terhubung dengan penciptanya, Tuhan, Yesus Kristus. Pasti, saudaraku, dia tahu. Karena gini, Tuhan, yang keempat ya, Tuhan tidak memanggil kita. Saya pakai istilah untuk sibuk. Lalu jadi stres. Tuhan memanggil kita untuk apa? Berbuah. Kenapa saya pakai istilah kayak gini? Karena orang sibuk itu belum tentu dia berbuah. Betul gak saudara? Tetapi orang yang berbuah, kita tahu dia pasti terhubung dengan Tuhan. Kalau dia terhubung dengan Tuhan, pasti dia orang hidupnya tenang, ada damai sejahtera, punya hikmat, punya kecerdasan. Pasti orangnya giat kerja, otomatis. Yang ngerti punya kekuatan, pikirannya, langkah-langkahnya, keputusannya, strategis, tepat, peka, pasti berbuah. Saya bisa ngeri, katakan amin. Banyak orang yang sibuk, belum tentu dia berbuah. Tuhan tidak panggil kita untuk sibuk. Bukan berarti kita harus malas-malesan, enggak. Berbuah itu orang yang sibuk untuk berbuah. Orang berbuah pasti dia sibuk. Tidak mungkin dia nggak sibuk. Kolose 1 ayat 10 kita baca yuk. Ini ayat terakhir. Ini bagus sekali ayatnya saudara. Saya dapatin. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini nih value. Ini nilai. Katakan amin. Makanya saya pakai istilah value. Pegang value. Integritas, rendah hati, murah hati itu value. Itu nilai. Orang bisa nilai hidup kita tuh. Saudaraku. Ya, jadi perjalanan kita. Jadi Alkitab beritahu kita. Di Kolose 1 ayat 10 tadi kita baca saudaraku. Bahwa perjalanan kita dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada pekerjaan pelayanan kita untuk dia.
Katakan amin. Kemenangan kita dalam pelayanan bukan tentang visi yang besar, sukses yang besar, bahkan efektivitas. Tetapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Karena gini ya, kalau memang ukurannya, kalau Tuhan senang dengan apa yang kita sibuk kerjakan, kita bisa buat sukses ini, visi besar gini, efektivitas. Gak mungkin ada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Setuju gak? Apa Matius 7 ayat 21 itu? Bukan orang yang berseru-seru padaku Tuhan-Tuhan. Masuk kerajaan Allah. Ya kan? Orang ngomong, aku sudah bernubuat. Aku sudah mukjizat. Itu kan semua kan dia sudah sukses semua. Itu dia sudah capai itu. Tuhan bilang, ekonya pembuat kejahatan. Jadi kita dipanggil untuk berbuah, ya. Jadi dalam segala pekerjaan yang baik, yang hanya bisa dihasilkan karena kita selalu terhubung dengan Tuh. Jadi saat teduh itu penting, arahnya ke sana, saudaraku. Saat teduh itu bukan cuman sekedar, kan waktu saat teduh kan kita mau tenang, nggak mau buru-buru, nggak mau sibukin diri, nggak mau sibukin pikiran. Tenang, tenang. Tuhan mau apa? Bertahun-tahun saya melayani, sudah 26 tahun. Bahwa prinsip ini benar-benar terbukti, saudara. Kalau orang lihat saya bukan orang sibuk. Saya nggak terlalu sibuk kelihatannya. Saya bisa ngerti, tapi saya ingin jadi orang yang berbuah. Katakan amin. Dan ini hanya bisa, saudara, kalau kita terhubung dengan Tuhan. Mesin bisa menghasilkan sukses, mesin. Ya, saudara, tapi cuman makhluk hidup yang terhubung dengan sumbernya yang bisa menghasilkan buah. Katakan amin, saudara. Pola pikir ini yang harus membuat kita, ya kan ini, sudah terhubung. Saya dorong kita semua selalu ingat, nilai kita dalam kerajaan Allah itu bukan datang dari visi besar atau posisi yang kita pegang. Jabatan aku gembala atau wakil gembala ini. Bukan itu. Atau apa? Bukan. Nilai kita tidak diukur dari jabatan kita di gereja. Atau apapun. Sebaliknya, nilai kita dalam kerajaan Allah itu datang dari apa? Karena kita mau tinggal dalam Kristus. Dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Saya berdoa, ya, saya berdoa untuk saudara dan untuk saya sendiri, ya, kiranya Allah Roh Kudus membawa kita makin dalam, makin dalam, makin dalam bersama dengan Tuhan sebelum Dia mau angkat kita. Kalau kita dibawa makin dalam, Dia sedang bangun sebuah fondasi buat kita, supaya ketika Tuhan angkat kita, lalu ada badai, karena fondasinya kuat, rumah itu tidak rubuh. Banyak orang minta, Tuhan angkat aku, terus mau angkat. Tapi dia gak perhatikan apa? Fondasi itu. Fondasi kita adalah, apa saudara masih punya? Karena gini, ada kata-kata dalam bahasa Inggris, hamba Tuhan ngomong begini, saudara. Kalau kamu mau lihat masa depan kamu lihat kebiasaan, daily rutin kamu tiap hari. Salah satu kunci untuk sukses di masa depan, berbuah di masa depan adalah saat teduh. Saat teduh tiap hari. Malam, siapkan. Minggu ibadah raya. Lakukan hal kecil. Walaupun itu gak ada arti. Kalau dilakukan terus, dampaknya besar. Saya sudah selesai, yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ku terhubung denganmu. Kita makan perjamuan kudus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu
Saudara, tadi saya ada cerita tentang dua ibu yang rebutin satu bayinya di hadapan Salomo. Saya belum selesaikan ya. Saya mau nanya, ya kan? Ibu mana yang akhirnya Salomo akhirnya potong enggak? Bagi dua enggak? Batal. Lalu Salomo ambil keputusan. Apa saudara? Diambil bayinya itu dikasih kepada ibu yang mau menyerahkan bayinya. Jadi penyerahan diri, poinnya adalah itu bukan kita kehilangan, habis laku. Betul memang kelihatannya hilang. Tetapi saudara akan dapatkan sesuatu yang sifatnya awet, kekal, ajak yang tidak ada satu orang pun yang bisa ambil itu. Yang ngerti katakan amin, sah itu. Raja akan bertindak. Kalau ada orang ambil lagi bayi ini, diambil lagi. Dan ibu itu kena hukum. Malah. Kenapa ibu itu berani ambil keputusan? Karena dia kenal raja ini. Dia orang yang bijaksana. Saudara kenal gak sama Tuhan? Kalau saudara kenal Tuhan, saudara percayai Tuhan. Lalu saudara bisa serahkan apapun lewat doa saudara. Lewat pikiran saudara. Dan dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Kata kuncinya adalah belajar tiap hari dekat dengan saat teduh. Kita angkat saudara. Bapak terima kasih. Terima kasih. Untuk pesan Tuhan, untuk pewahyuan, untuk pengajaran masuk tertanam dalam pikiran kami. Inilah kami mau pikirkan perkara yang di atas. Perkara yang lebih tinggi. Hikmat Tuhan. Bukan hikmat dunia atau manusia. Terima kasih Tuhan. Tiap hari Engkau ajar kami lewat menara doa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami makin terhubung dengan, makin berakar kuat dengan Tuhan. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami mau berkata, kami ingat Tuhan gantikan kami untuk menjalani hukuman atas dosa. Makasih Tuhan Kau baik. Lewat perjamuan kudus selalu ingat, karena Tuhan sudah menjalani hukuman kematian itu. Maka kami beroleh hidup yang kekal. Kami dipelihara. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami semua. Doa saudara. Kalau ada ganjalan di hatimu, ampuni dosa. Sucikan kami semua Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah pesuhan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuhan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bapakku minta perlindungan-Mu. Tudung perlindungan buat setiap anak-anak-Mu dan gereja-Mu Tuhan. Jauhkan daripada
orang jahat, niat jahat, roh-roh jahat. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk mendukung ya Tuhan, menabur di pelayanan ini. Berkati mereka. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.